Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah telah hadir aplikasi pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan untuk UMKM ya. Jadi aplikasi ini bisa digunakan dalam rangka untuk mencatat dan nantinya secara otomatis akan tersaji laporan keuangan yang bisa dicetak bulanan ya. Di sini akan saya sampaikan fitur-fiturnya. Di sini ada halaman untuk mengisikan identitas, kemudian juga ada lembar jurnal ya. Nanti kita akan mencatat jurnal di sini. Jadi sekali catat jurnal maka semua yang ada di kanan ini akan tersaji ya, termasuk buku besar dan neraca saldo. Ada laporan laba rugi yang bisa kita cetak bulanan ya. Kalau misalkan kita mau cetak bulan Januari tinggal ketik 1 gitu kan ya. Kalau kita mau cetak bulan Maret tinggal ketik 3 ya, triwulanan misalkan, atau semesteran ketik 6, atau mau tahunan ketik 12 gitu ya. Sangat mudah. Ini akan mengikuti dan yang lain akan mengikuti. Laporan arus kas juga akan Desember gitu ya. Mengikuti yang di sana tadi di laporan laba rugi. Nah, bagaimana cara menggunakan aplikasi ini? Pertama kita isikan identitas perusahaan tentu saja, kemudian kita catat transaksi di buku jurnal. Nah, di sini misalkan contoh 1 Januari 2025 gitu ya. Nomor buktinya misalkan 001 garis miring 01, 001 itu nomor urut garis miring nomor bulan underscore misalkan unit kantor pusat gitu misalkan ya. Atau unit usaha apa boleh juga ya. Garis miring 2025 gitu. Misalkan seperti itu. Nah, akun yang akan kita gunakan untuk mencatat pertama yaitu saldo awal. Setelah saldo awal nanti baru mencatat transaksi dan terakhir adalah penyesuaian. Nah, mekanisme penjurnalnya itu akan mengikuti pola seperti ini nih. Di sini sudah saya sampaikan juga ya bahwa aset ini persamaan dasar akuntansi. Aset itu sama dengan utang plus modal. Ya, ini sumber-sumbernya. Aset sumber-sumbernya dua ini. Kalau tidak punya utang berarti aset sama dengan modal. Nah, ketika perusahaan sudah berjalan, maka modal akan bertambah dengan pendapatan dan akan berkurang dengan beban. Nah, waktu dulu kita belajar di matematika ya, kalau ada minus di kanan kita tarik ke kiri akan jadi plus. Sehingga aset plus beban sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Aset plus beban ada di sisi kiri sama dengan, kemudian utang, modal, dan pendapatan ada di sisi kanan. Gitu. Sehingga ini akan menunjukkan saldo normal kalau dia bertambah ya, ada di posisinya sebagaimana kita lihat saat ini. Jadi misalkan aset bertambah, kas bertambah di kiri. Pendapatan bertambah berarti di kanan. Gitu. Nah, kiri dan kanan itu apa? Yaitu yang ada di jurnal. Ini ada sisi kiri, sisi kanan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, misalkan contoh ya, ini kita pas awal kita ada kas ya. Cara menginputnya ini tidak bisa langsung kita klik drop down-nya, tetapi kita ketik kata kunci kas, misalkan begitu. Maka kita pilih di sini kasnya adalah, sebentar. Kita pilih kasnya misalkan kas di Bank BRI, misalkan seperti itu ya. Kemudian di sini ada modal ya. Ada modal, kita pilih di sini modalnya kepada pemilik. Nah, modalnya pemilik misalkan punya 10 juta lah, misalkan begitu. Ini baru memulai usaha ya. Ini juga 10 juta. Ya. Jadi kas bertambah di kiri, modal bertambah di kanan. Tadi sesuai dengan yang di ini ya. Jadi kas itu di kiri, modal itu di kanan. Gitu. Jadi mengikuti pola itu. Nah ini keterangannya misalkan baru saldo awal. Ya, karena kemarin sudah berjalan. Nah, ini disamakan atasnya, ini juga disamakan atasnya untuk satu transaksi yang sama, tanggal, nomor bukti, dan keterangan disamakan. Jadi diblok aja, kemudian kontrol D. Seperti itu. Ini adalah saldo awal dan otomatis kalau kita lihat laporan neraca, saldo awalnya sudah akan masuk di sini. Ya, dan kita bisa cetak laporan ini sebagai saldo awal, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Misalkan ada transaksi lagi ya, transaksi lagi. Kita selingi satu baris kosong, tanggal 2 Januari 2025. Ya, nomor buktinya ini tinggal copy paste saja, kemudian nomor urutnya kita sesuaikan, gitu ya. Nomor urutnya kita sesuaikan. Misalkan menerima pendapatan ya, misalkan kita terima kas. Misalkan kasnya kas tunai aja ya, kas tunai. Terus kemudian di sini ada pendapatan jasa, misalkan ya. Kita pilih pendapatan jasa, ya. Di sini ada pendapatan jasa apa nih? Laundry apa potong rambut? Laundry aja, misalkan seperti itu ya. Ini bisa juga nanti unit usaha laundry, gitu bisa juga ya. Misalkan kita terima pendapatannya 5 juta. Ya, ini juga 5 juta. Ini sesuai dengan yang tadi. Kas bertambah, pendapatan bertambah, gitu ya. Di sini keterangannya adalah menerima pendapatan
jasa laundry. Nah, seperti itu. Ini kita samakan, Ctrl D. Ini juga bisa kita taruh Ctrl D. Gitu ya. Bisa kita blok, bisa taruh bawahnya. Nah, di sini selain kita mencatat ini, ada komponen arus kas yang harus diisi karena ini melibatkan kas dan juga pendapatan. Nanti lebih detailnya ada di petunjuk penggunaan aplikasi ya. Di sini karena menyangkut kas, maka di sebelah kanannya ditandain. Ini kas masuk nih pasti, ya kan? Kas masuk dari operasional gitu ya. Tapi kalau investasi itu kalau terkait dengan penjualan atau pembelian aset. Kalau pendanaan terkait dengan penambahan modal atau pengambilan modal. Nah, ini pertama dipilih arus kas masuk operasi, kemudian didetailkan lagi dari penjualan barang atau jasa. Gitu ya. Cukup seperti itu saja. Nah, komponen yang lain, nanti kalau kita memerlukan buku pembantu, misalnya piutang ya, ada akun piutang di kiri, maka ini bisa didetailkan. Nanti buku pembantunya bisa dirinci di sini. Ya, piutang kepada siapa, utang kepada siapa, persediaan apa, gitu ya, bisa disampaikan begitu. Kalau dia persediaan, maka unitnya berapa. Kalau jual berarti dia minus, gitu. Nanti awalannya begitu. Nah, kemudian satu transaksi lagi, misalkan ini Januari ya, misalkan sekarang Februari, tanggal 3 Februari 2025. Atau menuliskannya bisa begini sebenarnya. Kalau kita di tahun yang sama, 3 garis miring 2, enter. Nah, itu udah 2025 ya. Berarti kita mulai dari nomor baru karena dia bulannya baru. Jadi 001 bulannya 2 gitu ya. Misalkan kita beli peralatan ya, peralatan. Kita beli peralatan atau perlengkapan saja ya. Perlengkapan bisa sih. Atau peralatan nggak apa-apa ya. Ini udah terlanjur peralatan. Peralatan dan mesin ya kita beli misalkan 1 juta. Atau jangan beli peralatan dulu Pak Andi. Misalkan bayar gaji yang sudah pasti nih gitu ya. Tapi nanti kalau laundry nggak beli peralatan, oh ya sudah beli peralatan dulu. Ini 1 juta misalkan ya. Ini contoh saja, contoh saja. Ini kasnya pakai kas di Bank BRI misalkan ya. Nah, ini membeli peralatan. Ya, oh kurang A ya, peralatan. Nah, seperti itu. Ini kita samakan. Terus kemudian ini kas ya. Di baris kasnya kita tandain komponen arus kasnya. Ini adalah kas keluar dari kas keluar untuk investasi. Kita pilih pembelian aset tetap. Seperti itu. Sangat mudah. Nanti kita lihat hasilnya ya. Kemudian tanggal 1 April lah ya. 2025. Maret belum ada ya. Ya udah 1 Maret ya. 2025 di sini sama tinggal bulannya aja yang diubah ya. 03. Nah, misalkan bayar gaji, oh berarti kata kuncinya gaji. Oke, berarti kita klik ya untuk memilih di sini ada namanya beban gaji dan tunjangan, gitu ya. Kemudian, oh ya nanti coanya bisa di-adjust ya, nanti lihat petunjuk aplikasi juga, penggunaan aplikasi. Yang akan disampaikan ketika melakukan pembelian, maka akan dapat tutorial video, kemudian ada petunjuk penggunaan dan seterusnya ya, username, password gitu. Nah ini membayarnya pakai kas di Bank BRI, misalkan kita gajinya berapa ya, 2 juta misalkan. Ya, ini 2 juta. Oke, membayar gaji pegawai. Oke, kemudian kita samakan ya. Ctrl D saja. Kemudian di sini kasnya kita tandain ya. Bayar gaji pegawai itu berarti kas keluar operasi dan untuk pembayaran gaji. Dengan demikian kita bisa mencetak laporan laba ruginya ya. Ini bulan Desember sudah ada. Kemudian juga kita bisa mencetak laporan neraca ya. Ini sudah ada dan balance ya. Kemudian juga kita bisa mencetak laporan arus kas dan tidak ada minus di sini. Ini 12 juta benar? Itu harus sama angkanya dengan 12 juta yang ada di saldo akhir kas di laporan keuangan neraca. Coba kita lihat rincian di laporan laba rugi ya. Laporan laba rugi di sini ada rincian ya, gaji tadi udah masuk ya. Total pendapatan 5 juta, gaji 2 juta, gitu ya. Kemudian apalagi nih ada 1 juta. 1 juta tadi kita beli apa? Ya, ada di sini rinciannya ya. Oke. ATK ya. ATK masuk pasti ya, sudah di sini nanti. Nah, jadi itu bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi akuntansi UMKM ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.